Oke, kembali lagi dengan Farul Conto. Hari ini kita akan membuat makalah dengan penomoran halaman dan juga daftar isi secara otomatis. Nah, pertama kita akan siapkan dulu Microsoft Office Word-nya. Nah, setelah itu kemudian masuk di blank dokumen. Ini saya sudah punya referensi, jadi ini tinggal diklik aja referensinya. Nah, ini saya tinggal copy paste. Nah, ini udah ada judulnya, terus kemudian tinggal ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, sekarang gimana kita buat makalah dari materi yang sudah kita siapkan? Pertama kita copy paste dari judulnya dulu. Kemudian kita masuk di sini, kemudian kita buat cover dari makalah yang akan kita buat. Nah, pertama kita rubah Times New Roman. Pokoknya kita besarin, kita paste. Nah, sebelum ini kita masukin dulu tulisan di atas makalah. Nah, terus kemudian kita besarin. Nah, ini udah cukup 20 size nya. Terus kemudian kita ke bawah, terus kita masukin logo, biasanya logo perusahaan atau logo sekolah gitu ya. Nah, kita insert pictures this device, terus kemudian kita masukin ini aja untuk mungkin covernya, contoh aja ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, biasanya di bawah sini kita masukin nama pembuatnya misalnya saya sendiri. Satu, misalnya tempat instansi tersebut ya, misalnya SMA warna-warni gitu ya. SMA warna-warni 1 Surabaya, jalan ini contoh aja ya. Oke. Nah, ini udah jadi untuk pembuatan covernya. Tinggal kita dirapikan lagi. Ini kita rapikan, kita kecilin fontnya, lebih kecilin lagi. Oke. Nah, ini udah jadi untuk covernya. Nah, sekarang kita buat isinya ya. Jadi yang pertama kita insert backbrick dulu, backbrick. Nah, di sini kita sisihkan kosong untuk daftar isi. Nah, nanti insert backbrick lagi. Nah, kita masukin di sini nih referensinya dari bab 1 sampai bab 4 ya. Sorry. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal rapikan lagi. Kita taruh di tengah. Home, center. Nah, setelah itu kita di sini insert backbrick ya. Masuk di sini. Kita buat di tengah, center lagi. Nah, kemudian bab 3-nya juga kita buat harus terpisah ya, enggak boleh namanya makalah atau jurnal ilmiah kalian buatnya nyambung-nyambung, bab 1, bab 2, bab 3-nya nyambung satu halaman, harus terpisah. Nah, kemudian ini juga kita tengahin. Nah, ini udah jadi bab 1, 2, 3, 4, bab, setiap bab per halaman. Oke, selanjutnya kita akan buat nomor halaman, tapi sebelum itu kita masuk ke back layout ya. Nah, di sini kita pilih yang di pojokan, lihat setelah daftar isi di atasnya. Kita mau buat berbeda,
setiap halamannya. Jadi kita masuk di break dulu. Nah, di sini kita masuk next page ya. Nah, perbedaannya apa ketika kita udah klik breaks terus kemudian next page? Kita bisa lihat di sini header sectionnya berbeda. Ini header section 2, ini header section 1. Nah, kita kembalikan lagi ya, misalnya Ctrl Z ya. Back breaknya saya belum buat, headernya masih tetap sama. Nah, sekarang kita klik lagi di daftar isi, terus kemudian di layout, terus kemudian breaknya kita buat next page. Nah, kita double klik, nah, headernya udah berbeda, ini section 1, ini section 2. Nah, yang di bawahnya masih terbilang section 2 juga. Nah, kita harus buat berbeda juga. Kita masuk di layout lagi, breaknya kita ganti next page ya. Section 3, section 2, dan section 1. Nah, kenapa kita harus berbuat seperti ini? Sehingga kita membuat nomor halaman tidak berkecampur. Contohnya, kita masuk di sini, double klik. Nah, di sini ada page number. Page numbernya kita masukin bottom bagian kanan. Nah, ini kita buat gini. Nah, ini kita buat link to previousnya dihilangin, ya. Terus kemudian ini kita coba yang di bawahnya juga link to previousnya kita hilangin. Terus kita blok ya. Terus kita klik kanan, format page numbernya kita klik ya. Terus kemudian di sini kita tetap pakai yang 1 2 3, di sini kita mulainya dari 1. Nah, di sini tetap bertahan menjadi 2. Nah, kita juga format page number lagi, klik kanan ya. Kita ganti yang Romawi. Start at pertama. Nah, ini tetap dia ada nomor halamannya tetap 1. Kalau kita mau ganti juga bisa pakai Romawi besar, bisa. Ini ada di bagian bawah. Kita mau ganti seperti ini juga boleh. Tapi kalau kita mulai start dari 1, kalau kita mau ngilangin juga enggak apa-apa. Nah, apakah ini pengaruh di bawah? Enggak. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Nah, terus ini juga akan berkelanjutan seterusnya dari 1 sampai halaman terakhir. Nah, itu untuk pembuatan nomor halamannya sudah selesai. Sekarang kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, pertama kita buat dulu untuk bab 1 pendahuluannya. Ini kita masuk di sini ya, stylenya ya. Kita rubah dulu. Nah, ini masuk di heading 1. Nah, heading 1 ini kita klik dulu, tapi kemudian klik kanan, terus kemudian kita modify. Setelah modify kita ganti warnanya, warna hitam, terus dia di center, fontnya Times New Roman 20, oke lah. Namanya tetap heading 1 aja. Oke. Nah, dia udah masuk di heading 1. Terus kemudian bab 2 nya juga kita masukin heading 1, bab 3 juga, bab 4 juga. Nah, ini udah. Nah, sekarang sub headingnya kita buat dari sini, latar belakang. Dia masuk ke heading 2. Kita klik heading 2, tapi kita modify lagi ya. Klik kanan, modify. Hitam. Ini tetap namanya heading 2 aja, Times New Roman. Kita buat 14. Oke. Nah, ini udah jadi. Oh, sorry, kita modify lagi. Kita jangan lupa di boldkan. Nah, ini juga ya, modify juga ya, jangan lupa bold. Nah, sehingga dia akan berubah secara otomatis. Terus kemudian ini subheadingnya masukin heading 2. Ini juga heading 2. Juga heading 2.
kalau ada heading 3 ya bisa ya, kayak misalnya latar belakang 1, terus kemudian ada cabangnya 1.1, 1.2 seperti itu ya, itu di heading 3 dan selanjutnya. Nah ini kita masuk di heading 2. Ini heading 2. Juga ini memang prosesnya satu-satu tapi sangat efektif dan sangat bagus ya. Juga masuk heading 2 ya. Nah, ini udah jadi ya, ada dari bab 1 sampai bab 4. Nah sekarang kita coba buat daftar isinya secara otomatis. Nah saya mau tambahkan sedikit ya, misalnya untuk di bab 2 ini kita ada sebabnya, bab 3 nya ya, 1.1-nya ya. Nah misalnya contoh, nah seperti ini, kita tinggal blok aja. Terus kemudian kita masuk di heading 3, kita modify dulu warnanya hitam, kita masukin 12 Times New Roman. Oke, tergantung mau di bold apa enggak ya, tapi nggak usah di bold. Terus ini kita masukin 1.1.1 lah. Oke, nah contohnya seperti ini udah termasuk dalam heading 3. Nah kemudian kita tinggal klik di sini, kemudian kita masuk di reference. Setelah reference kemudian kita masuk table of content. Nah kita tinggal pilih aja, ini pilih yang ini, terserah sih, sama aja. Kita masukin automatic table 1. Nah di sini tinggal kita ganti aja, delete. Ini kita ganti daftar isi, ganti warnanya hitam. Nah ini tinggal kita ganti juga Times New Roman, nomornya 12. Seperti ini boleh lah, tinggal kita rapikan lagi di tengah. Nah ini sudah secara otomatis akan masuk ke dalam daftar isinya ya. Jadi tadi yang ada sebabnya saya tambahkan di contoh bencana alamnya 1.1-nya, ini muncul di sini. Nah ini untuk pendahuluannya bab 2, bab 3, bab 4. Nah kalau kita mau tebalin tinggal kita tebalin aja di bold ya, seperti itu. Udah otomatis ya. Oke, sekian untuk pembuatan makalahnya dari nomor penomoran halaman, kemudian pembuatan daftar isi secara Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.